Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Apa kabar semua? Sehat selalu ya, amin. Nah, terima kasih masih tonton channel YouTube saya Isram Lau yang membahas tentang masalah-masalah hukum ya. Nah, Sobat Isram Lau sekalian, segmen kali ini saya mau bahas mengenai surat panggilan dan undangan klarifikasi ya. Apa sih bedanya ya? Surat panggilan dengan surat klarifikasi yang datang diantarkan Pak Polisi atau penyidik. Nah, teman-teman, Bapak Ibu semua mungkin pernah bermasalah dengan hukum. Mungkin juga pernah dilaporkan, pernah dipanggil oleh pihak kepolisian atau dalam hal ini penyidik, baik itu sebagai saksi ataupun tersangka. Ya. Nah, selama itu setelah dipanggil sebagai saksi ataupun sebagai tersangka, tentunya akan menerima surat terlebih dahulu ya. Nah, biasanya orang yang awam nih, surat yang diantarkan oleh Pak Polisi ya biasanya itu dia disebut dengan surat panggilan ya. Nah, tapi harus dilihat dulu apakah itu benar-benar surat panggilan ataukah justru malah surat undangan klarifikasi. Nah, ada perbedaannya ya teman-teman ya. Nah, jadi harus bisa dibedakan surat yang datang dari Pak Polisi ya, yang diantarkan langsung oleh pihak kepolisian ya. Mana undangan klarifikasi, mana surat panggilan ya teman-teman. Nah, jadi bagi yang awam, ketika ada surat dari kantor kepolisian yang diantarkan langsung atau dibawa langsung oleh Pak Polisi, pasti mengatakan bahwa itu adalah surat panggilan tentunya ya. Ya, oke teman-teman. Nah, maka harus dilihat dulu, harus dibaca dulu apakah surat panggilan ataukah undangan klarifikasi. Nah, itu ya teman-teman ya. Nah, jadi lalu apa bedanya surat panggilan dengan undangan klarifikasi? Nah, padahal sama-sama surat loh. Nah, tentu ada bedanya ya. Ada bedanya. Jadi, undangan klarifikasi adalah surat yang dikeluarkan oleh pihak kepolisian yang meminta seseorang untuk datang ke kantor polisi guna memberikan keterangan atau klarifikasi terkait kasus atau peristiwa pidana yang sedang atau telah dilaporkan. Nah, karena undangan klarifikasi itu berarti kalau sifatnya undangan klarifikasi berarti masalahnya atau perkara yang dilaporkan itu masih pada tahap penyelidikan ya. Nah, itu ya. Nah, apa akibat hukum apabila undangan klarifikasi itu tidak dihadiri atau orang yang diundang itu tidak datang ya. Jadi kalau tidak menghadiri undangan tersebut, apakah ada akibat hukumnya ya? Namanya saja undangan teman-teman ya, bisa datang bisa tidak ya. Kalau tidak datang juga tidak apa-apa ya, tidak ada akibat hukumnya ya. Tidak bisa dia dipanggil secara paksa atau dijemput secara paksa kalau dia tidak menghadiri undangan klarifikasi tersebut. Nah, namun saran saya sebaiknya hadir saja ya. Hadir aja biar lebih terang, biar lebih jelas, biar paham ya. Kenapa sehingga undangan klarifikasi itu datang dan ditujukan kepada dirinya ya. Agar tahu juga masalahnya apa. Siapa yang membuat laporkan dan masalah apa yang sedang dilaporkan. Nah, itu ya teman-teman ya mengenai undangan klarifikasi. Jadi, undangan klarifikasi itu masih pada tahap penyelidikan ya. Nah, kalau surat panggilan, nah berarti, nah ingat ya, kalau suratnya sudah turun, surat panggilan, ada tulisannya biasa itu pro justisia pada pojok surat. Nah, itu ada tulisannya pro justisia dan sifatnya surat panggilan, bukan lagi undangan klarifikasi atau undangan biasa.
tetapi sudah surat panggilan. Nah, berarti perkara yang dilaporkan tersebut itu sudah naik pada tahap penyidikan ya. Maka ketika ada surat panggilan yang diberikan oleh pihak kepolisian atau pihak penyidik, maka panggilan tersebut harus dihadiri ya. Nah, karena kalau tidak datang maka ada akibat hukumnya teman-teman ya. Nah, maka bisa dipaksa untuk hadir, bisa dijemput. Nah, sudah ada surat perintah untuk membawasi terpanggil. Nah, jadi orang yang dipanggil itu ya bisa dibawa secara paksa nantinya oleh penyidik. Maka sudah jelas disebutkan di dalam KUHP ya, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Nah, di KUHP ini dijelaskan pada pasal 112 ayat 2 KUHP. Nah, bunyinya seperti ini ya. Di situ menyatakan bahwa orang yang dipanggil oleh penyidik wajib datang ya. Apabila dia tidak datang, maka penyidik memanggil sekali lagi dengan perintah kepada petugas untuk membawa kepadanya. Jadi jelas pasalnya. Kalau udah dipanggil, dapat surat panggilan, lalu kemudian tidak datang, maka akan disusul dengan panggilan kedua. Panggilan kedua itu dan juga disertai dengan surat izin perintah membawa, dijemput paksa kalau nggak datang tanpa alasan yang jelas ya. Jadi kalau ada pertanyaan, jadi kalau ada surat panggilan bagaimana bang? Maka wajib harus datang ya, jangan sampai tidak. Ingat ya, harus datang teman-teman. Nah, kalau undangan klarifikasi itu sifatnya memang tidak wajib, tapi kalau panggilan, surat panggilan maka harus datang ya. Berbeda dengan surat undangan klarifikasi ya, itu tidak wajib, tidak datang juga tidak apa-apa. Tapi kalau surat panggilan tidak datang ya bisa dijemput paksa nantinya, bisa dibawa ya. Nah itu teman-teman ya. Nah jadi perlu diketahui juga ya teman-teman ya, kalau undangan klarifikasi itu berarti perkaranya sudah perkaranya masih pada tahap penyelidikan. Nah tapi kalau surat panggilan sudah datang berarti perkaranya itu ya sudah naik pada tahap penyidikan. Nah, lalu apa bedanya sih sebenarnya undangan klarifikasi dengan surat panggilan? Nah, baik teman-teman ya. Jadi kalau tahap penyelidikan ya atau tahap klarifikasi, undangan klarifikasi itu berarti masih tahap penyelidikan ya. Tahap penyelidikan adalah proses yang dilakukan oleh kepolisian atau penyelidik terhadap perkara yang dilaporkan ya. Tujuannya apa? Untuk mencari tahu dan menemukan apakah perkara yang dilaporkan tersebut merupakan perkara atau perbuatan tindak pidana atau bukan teman-teman ya. Nah, kalau bukan perkara tindak pidana ternyata, maka kasus itu harus ditutup, harus dihentikan, tidak lanjut pada tahap penyidikan teman-teman ya. Nah, kalau ternyata kasus yang dilaporkan merupakan kasus atau perbuatan tindak pidana, maka perkara ini harus naik pada tahap penyidikan ya. Nah, jadi kalau tahap penyidikan berarti upaya untuk mencari siapa pelaku yang melakukan perbuatan tindak pidana atau terhadap peristiwa pidana itu dilaporkan. Nah, kalau sudah ketahuan siapa pelakunya, maka harus segera ditentukan siapa tersangkanya, harus ditetapkan tersangkanya ya. Jadi itu ya teman-teman ya. Jadi ada proses penyelidikan dan penyidikan ya kesimpulannya. Jadi kasus kalau tahap penyelidikan itu misalkan perkara ada suatu peristiwa dilaporkan ke kantor polisi.
Nah, maka harus diselidiki dulu apakah perkara yang dilaporkan itu ada kaitannya atau merupakan peristiwa tindak pidana atau bukan. Kalau itu tindak pidana, maka harus ditingkatkan naik pada tahap penyidikan. Kalau ternyata bukan tindak pidana, maka kasusnya dihentikan, kan gitu. Nah, kalau sudah naik tahap penyidikan, berarti kan sudah dilakukan tadi proses penyelidikan, ternyata kasus yang dilaporkan itu merupakan perbuatan tindak pidana. Nah, karena adanya perbuatan tindak pidana, tinggal mencari siapa pelakunya. Kalau sudah ketahuan pelakunya, maka segeralah dia ditetapkan sebagai tersangka. Nah, itu teman-teman ya, yang membedakan tadi ya mengenai surat undangan undangan klarifikasi dan surat panggilan ya. Klarifikasi berarti masih tahap penyelidikan. Kalau surat panggilan berarti kasusnya sudah naik pada tahap penyidikan. Nah, itu ya teman-teman, kira-kira apa yang saya sampaikan. Semoga informasi ini bermanfaat teman-teman ya. Jangan lupa share, like, subscribe channel video ini, dan apabila ada yang ingin didiskusikan bisa isi pada kolom komentar di bawah ini. Oke teman-teman, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam keadilan.